Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam dan bahagia. Sebelumnya, terima kasih kepada Ibu Dewi Kusumawardani sebagai dosen pengampu mata kuliah pemotongan dan pemungutan pajak. Juga apresiasi kepada teman-teman semuanya yang telah menonton video presentasi kami yang berjudul Pemotongan dan Pemungutan PPh Pasal 22 dengan menetapkan ajaran Tripantangan. Sebelumnya, saya Elisa D. Amanda sebagai moderator, juga presentator ketiga, dan 3 rekan saya, Dira Anggartiwi sebagai presentator pertama, Gilang Aldi Saputra sebagai presentator kedua, dan Nalaya Anggi Fadia sebagai presentator keempat. Untuk presentator pertama, Kak Dila, dipersilakan. Baik, kita masuk ke definisi pemotongan atau pemungutan PPh Pasal 22 dengan menetapkan ajaran Tripantangan. Pajak penghasilan Pasal 22 yang disingkat menjadi PPh Pasal 22 merupakan pajak yang dipungut oleh bendaharawan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga lain yang berkenaan dengan pembayaran atas penyerahan barang dan badan-badan tertentu, baik badan pemerintah maupun swasta, yang berkenaan dengan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain. Pajak penghasilan 22 dibayar dalam tahun berjalan melalui pemotongan atau pemungutan oleh pihak-pihak tertentu. Selanjutnya, pemotongan atau pemungutan akan menyetor dan melaporkan pajak yang telah dipotong atau dipungut. Pemungut pajak Pasal 22 ayat 1 UU PPh menyatakan bahwa Menteri Keuangan dapat menetapkan hal-hal berikut ini. Yang pertama, ada bendahara pemerintah untuk memungut pajak sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang. Yang kedua, badan-badan tertentu yang memungut pajak dari wajib pajak yang melakukan kegiatan di bidang impor atau kegiatan di bidang usaha lain. Yang ketiga, wajib pajak badan tertentu untuk memungut pajak dari pembelian-pembelian atas barang yang tergolong sangat mewah. Selanjutnya, daftar pemungut PPh Pasal 22 berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34 PMK 010/2017 berikut ini. Yang pertama, Bank Devisa dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atas impor barang dan ekspor komoditas tambang batu bara, mineral logam, dan mineral bukan logam yang dilakukan oleh eksportir, kecuali yang dilakukan oleh wajib pajak yang terkait dalam perjanjian kerjasama, pengusahaan, pertambangan, dan kontrak karya. Yang kedua, bendahara pemerintah dan kuasa penggunaan anggaran atau KPA sebagai pemungut pajak pada pemerintah pusat, pemerintah daerah, instansi atau lembaga pemerintah, dan lembaga-lembaga negara lain atas pembelian barang. Yang ketiga, ada bendahara pengeluaran atas pembelian barang yang dilakukan dengan mekanisme uang persediaan atau yang disebut dengan UP. Yang keempat, badan usaha industri atau eksportir yang melakukan pembelian bahan-bahan berupa hasil kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan industrinya atau ekspornya. Yang kelima, ada badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri semen, industri kertas, industri baja, industri otomotif, dan industri farmasi atas penjualan hasil produksi kepada distributor di dalam negeri. Yang keenam, ada agen tunggal pemegang merek atau yang disebut dengan ATPM, agen pemegang merek atau yang disebut dengan ATM, dan importir umum kendaraan bermotor atas penjualan
penjualan kendaraan bermotor di dalam negeri. Yang ketujuh, ada produsen atau importir bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas. Yang kedelapan, ada badan usaha industri atau eksportir yang melakukan pembelian bahan-bahan berupa hasil kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan industrinya atau ekspornya. Yang kesembilan, badan usaha yang melakukan penjualan emas batangan di dalam negeri. Dan yang terakhir, ada wajib pajak, badan yang melakukan penjualan barang yang tergolong sangat mewah. Baik, kita masuk ke dalam objek PPh pasal 22. Objek atau penghasilan yang dikenakan pajak PPh pasal 22 adalah suatu kegiatan. Kegiatan yang dimaksud meliputi impor barang, ekspor barang tertentu, penjualan barang tertentu, atau penjualan kepada pembeli tertentu. Berikut ini kegiatan-kegiatan yang dikenakan PPh pasal 22 atau objek PPh pasal 22. Yang pertama, ada impor barang. Impor barang dibedakan menjadi beberapa kelompok jenis barang dan kepemilikan angka pengenal impor atau API bagi importirnya. Pengkelompokan tersebut berpengaruh pada besarnya tarif. Yang kedua, ekspor komoditas tambang batu bara, mineral logam, dan mineral bukan logam yang dilakukan oleh eksportir, kecuali yang dilakukan oleh wajib pajak yang terikat dalam perjanjian kerjasama pengusahaan pertambangan dan kontrak kerja. Yang ketiga, ada pembelian barang. Yang keempat, ada pembelian barang dan atau bahan-bahan untuk kegiatan usaha oleh badan usaha tertentu. Yang kelima, penjualan hasil produksi kepada distributor di dalam negeri dan badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri semen, industri kertas, industri baja, industri otomotif, serta industri farmasi. Baik, selanjutnya yang keenam ada penjualan kendaraan bermotor di dalam negeri oleh agen tunggal pemegang merek atau ATPM, agen pemegang merek atau APM, dan importir umum kendaraan bermotor tidak termasuk alat berat. Yang ketujuh, ada penjualan hasil produksi kepada distributor di dalam negeri oleh produsen atau importir bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas. Yang kedelapan, ada pembelian bahan-bahan berupa hasil kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan yang belum melalui proses industri manufaktur yang dilakukan oleh badan usaha industri atau eksportir. Yang kesembilan, ada pembelian batu bara, mineral logam, dan mineral bukan logam dari badan atau orang pribadi pemegang izin usaha pertambangan oleh industri atau usaha. Yang ke-10, ada penjualan emas batangan oleh pengusaha yang melakukan penjualan. Dan yang terakhir, ada penjualan barang yang tergolong sangat mewah oleh wajib pajak badan dan melakukan penjualan barang tergolong sangat mewah. Selanjutnya, kita akan bahas apa saja kegiatan yang tidak dikenakan PPh pasal 22, yaitu yang pertama, ada impor barang dan atau penyerahan barang yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak terutang pajak penghasilan. Yang kedua, impor barang yang dibebaskan dari pungutan bea masuk atau pajak pertambahan nilai. Yang ketiga, pembelian gabah atau beras oleh perusahaan umum, badan urusan logistik, atau badan usaha milik negara lain yang mendapatkan penugasan sesuai peraturan perundang-undangan. Yang keempat, penjualan emas batangan oleh badan usaha yang melakukan penjualan emas batangan kepada Bank Indonesia. Yang kelima, impor emas batangan yang akan diproses untuk menghasilkan barang perhiasan dari emas untuk tujuan ekspor. Yang keenam, pembayaran untuk pembelian barang sehubungan dengan penggunaan dana bantuan operasional sekolah. Dan selanjutnya adalah di saat terutangnya PPh pasal 22. Di sini ada jenis kegiatan dan di sebelahnya ada saat di mana terutangnya PPh pasal 22. Yang pertama, jenis kegiatan ada impor barang. Saat terutang dan dilunasi bersamaan dengan saat pembayaran biaya masuk. Apabila pembayaran biaya masuk ditunda atau dibebaskan dan tidak termasuk pengecualian,
pemungutan PPh pasal 22. PPh pasal 22 terutang dan dilunasi pada saat penyelesaian dokumen pemberitahuan bagian atas impor. Yang kedua, pada jenis kegiatan ekspor komoditas tambang batu bara, mineral, logam, dan mineral bukan logam. Saat terutangnya terutang dan dilunasi bersamaan dengan saat penyelesaian dokumen pemberitahuan bagian atau ekspor. Yang ketiga, pada jenis kegiatan pembelian barang oleh pemungut pajak, bendahara pemerintah dan KPA bendahara pengeluaran, KPA atau pejabat penerbit SPM. Saat terutangnya terutang dan dipungut pada saat pembayaran kepada rekanan. Yang keempat, pada jenis kegiatan badan-badan tertentu yaitu BUMN dan badan usaha tertentu yang dimiliki secara langsung oleh BUMN. Saat terutangnya terutang dan dipungut pada saat pembayaran kepada rekanan. Yang kelima, pada jenis kegiatan penjualan hasil produksi usaha industri semen, industri kertas, industri baja, industri otomotif, industri farmasi. Saat terutangnya itu terutang dan dipungut pada saat penjualan. Yang keenam, pada jenis kegiatan penjualan kendaraan bermotor oleh ATPM, APM, dan importer kendaraan bermotor. Saat terutangnya terutang dan dipungut pada saat penjualan. Yang ketujuh, pada jenis kegiatan penjualan bahan bakar minyak, bahan bakar, gas, dan pelumas. Saat terutangnya terutang dan dipungut pada saat penerbitan surat perintah pengeluaran barang. Yang kedelapan, pada jenis kegiatan pembelian bahan-bahan hasil kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan oleh badan industri. Saat terutangnya terutang dan dipungut pada saat pembelian. Yang kesembilan, pada jenis kegiatan pembelian batu bara, mineral, logam, dan badan atau orang pribadi pemegang izin usaha pertambangan. Saat terutangnya terutang dan dipungut pada saat pembelian. Yang kesepuluh, pada jenis kegiatan penjualan emas batangan oleh badan usaha yang melakukan penjualan emas batangan di dalam negeri. Saat terutangnya terutang dan dipungut pada saat penjualan. Yang ke-11, pada jenis kegiatan penjualan barang yang tergolong. Saat terutangnya terutang dan dipungut pada saat penjualan. Dan selanjutnya kita akan bahas bagaimana tata cara pemungutan dan penyetoran PPh pasal 22. Yang pertama adalah pemungutan PPh pasal 22 atas impor barang. Cara penyetorannya yaitu PPh disetor oleh importir yang bersangkutan atau Dijen Bea dan Cukai melalui pos persepsi, bank divisa persepsi atau bank persepsi menggunakan SSP, surat setoran Babean Cukai dan Pajak, yang berfungsi sebagai bukti pemungutan pajak. Yang kedua adalah pemungutan PPh pasal 22 atas ekspor komoditas tambang batu bara, mineral logam, dan mineral bukan logam. Cara penyetorannya, PPh disetor oleh eksportir yang bersangkutan melalui pos persepsi, bank divisa persepsi, atau bank persepsi menggunakan SSP, surat setoran Babean Cukai dan Pajak, yang berfungsi sebagai bukti pemungutan pajak. Yang ketiga adalah pemungutan PPh pasal 22 oleh pemungut pajak. Cara penyetorannya yaitu wajib disetor oleh pemungut ke kas negara melalui pos persepsi, bank divisa, atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan menggunakan surat setoran pajak. Pemungut pajak wajib menerbitkan bukti pemungutan pajak rangkap 3. Lembar pertama untuk wajib pajak, lembar kedua untuk KPP sebagai lampiran SPT, lembar ketiga sebagai arsip pemungut yang bersangkutan. Yang keempat adalah pemungutan PPh pasal 22 oleh
A. Badan usaha tertentu meliputi BUMN dan badan usaha tertentu yang dimiliki secara langsung. B. Badan usaha industri tertentu, industri semen, industri kertas, industri baja, industri otomotif, dan industri farmasi. C. ATPM, APM, dan importir kendaraan bermotor. D. Produsen dan importir bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas. E. Badan usaha industri atau eksportir yang membeli bahan berupa hasil kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan. F. Badan usaha yang melakukan pembelian tambang batu bara dan lain-lain. G. Badan usaha yang menjual emas batangan di dalam negeri. Cara penyetorannya yaitu PPh wajib disetor oleh pemungut melalui pos persepsi, bank divisa, persepsi atau bank persepsi menggunakan SSP. Pemungut pajak wajib menerbitkan bukti pemungutan PPh pasal 22 dalam rangkap 3. Sebagai catatan, PPh pasal 22 untuk setiap kegiatan dilaporkan dengan menggunakan surat pemberitahuan atau SPT. Masa ke kantor pelayanan pajak oleh pihak-pihak yang melakukan pemungutan. Pelaporan PPh pasal 22 atas impor barang dan ekspor komoditas tambang batu bara mineral logam dan mineral bukan logam dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Pelaporan PPh pasal 22 atas kegiatan selain impor barang dan ekspor komoditas tambang batu bara mineral logam dan mineral bukan logam lainnya dilakukan oleh pemungut pajak. Lanjut. Sifat pemungutan PPh pasal 22 dapat bersifat final dan tidak final. Pemungutan pajak bersifat final artinya pajak yang telah dibayar oleh wajib pajak melalui pemungutan oleh pihak lain dalam tahun berjalan tersebut tidak dapat dikreditkan pada total PPh yang terutang pada akhir suatu tahun saat pengisian SPT tahunan PPh. Sebaliknya, pemungutan pajak bersifat tidak final berarti pajak yang sudah dipungut oleh pemungut atau dibayarkan dapat dikreditkan atau diperhitungkan sebagai pembayaran pajak penghasilan dalam tahun berjalan oleh wajib pajak yang dipungut. Setiap kegiatan yang dipungut PPh pasal 22 bersifat tidak final, khusus untuk PPh pasal 22 atas penjualan bahan bakar minyak dan bahan bakar gas oleh produsen atau importir. Pemungutan PPh pasal 22 bersifat final untuk menyerahkan kepada penyalur atau agen, sedangkan bersifat tidak final untuk penjualan kepada selain penyalur atau agen. Oke, baik, langsung saja ke materi menghitung PPh pasal 22. PPh pasal 22 dihitung dengan mengalihkan tarif dan dasar pengenaan pajak. Dasar pengenaan pajak dalam PPh pasal 22 ini meliputi nilai impor, nilai ekspor, dan harga beli atas pembelian barang oleh instansi tertentu atau harga jual atas penjualan hasil produksi oleh usaha bidang tertentu. PPh pasal 22 ini tarif dikali dasar pengenaan pajak. Nah, ini berikut tabelnya, tarif dan dasar pengenaan pajak untuk setiap kegiatan yang dikenakan PPh pasal 22 dijelaskan dalam tabel berikut. Ini yang pertama itu nilai impor, objek pajak atau kegiatan. Itu yang pertama barang tertentu atau lampiran PMK nomor 110 atau PMK 010 2018 huruf A dengan atau tanpa menggunakan api. Itu tarifnya 10%. Dasar pengenaan itu nilai impor. PPh pasal 22-nya 10% dikali nilai impor. Oke, berikutnya yang B, barang tertentu lainnya atau lampiran PMK nomor 110 atau PMK 010 2018 huruf B dengan atau tanpa menggunakan api. Itu tarifnya 7,5%. Dasar pengenaannya nilai impor, PPh pasal 22 7,5% dikali nilai impor.
Selanjutnya yang C, barang berupa kedelai, gandum, tepung terigu atau lampiran PMK nomor 110 atau PMK 010 2018 huruf C dengan menggunakan API. Itu tarifnya 0,5%, dasar pengenaannya nilai impor, PPh pasal 22 itu 0,5% dikali nilai impor. Selanjutnya yang D, barang selain pada huruf A, huruf B, dan huruf C menggunakan API. Itu tarifnya 2,5%, dasar pengenaannya nilai impor, PPh pasal 22-nya 2,5% dikali nilai impor. Yang E, barang pada huruf C dan D tidak menggunakan API. Itu tarifnya 7,5%, dasar pengenaannya nilai impor, PPh pasal 22 7,5% dikali nilai impor. Yang F, barang yang tidak dikuasai, itu tarifnya 7,5%, dasar pengenaannya harga jual lelang, PPh pasal 22-nya 7,5% dikali harga jual lelang. Berikutnya yang nomor 2, ekspor komoditas tambang batu bara, mineral, logam, dan mineral bukan logam yang dilakukan oleh eksportir, kecuali yang dilakukan oleh wajib pajak yang terkait dengan perjanjian kerjasama perusahaan pertambangan dan kontrak karya. Itu lampiran PMK nomor 110 atau PMK 010 2018 huruf D. Tarifnya itu 1,5%. Ini dasar pengenaannya nilai ekspor ya. Terus PPh pasal 22 1,5% dikali nilai ekspor. Yang nomor 3, pembelian barang oleh pemungut pajak, bendahara pemerintah, kuasa penggunaan anggaran atau KPA, bendahara pengeluaran, pejabat penerbit surat perintah membayar atas delegasi KPA. Itu tarifnya 1,5%, dasar pengenaannya harga pembelian tidak termasuk PPN. Terus PPh pasal 22-nya 1,5% dikali harga pembelian. Yang keempat, pembelian barang dan atau bahan-bahan untuk keperluan kegiatan oleh badan usaha tertentu. Itu meliputi BUMN dan badan usaha tertentu yang dimiliki secara langsung, PT Pupuk Sriwijaya, Palembang, dan yang lainnya. Itu tarifnya 1,5%, dasar pengenaan harga pembelian tidak termasuk PPN. PPh pasal 22-nya 1,5% dikali harga pembelian. Ini tidak termasuk PPN. Yang nomor 5, penjualan hasil produksi atau impor bahan bakar minyak, gas, dan pelumas oleh produsen atau importir. Yang A, penjualan bahan bakar minyak kepada SPBU itu yang dibeli dari Pertamina atau anak perusahaan Pertamina. Itu tarifnya 0,25%, dasar pengenaannya nilai penjualan tidak termasuk PPN. PPh pasal 22 0,25% dikali nilai penjualan, ini juga tidak termasuk PPN. Yang B, penjualan bahan bakar minyak kepada SPBU yang dibeli selain dari Pertamina atau anak perusahaan Pertamina. Itu tarifnya 0,3%. Dasar pengenaannya nilai penjualan tidak termasuk PPN. PPh pasal 22 0,3% dikali nilai penjualan tidak termasuk PPN. Selanjutnya yang C, penjualan bahan bakar minyak kepada selain A dan B. Itu tarifnya 0,3%, dasar pengenaannya nilai penjualan tidak termasuk PPN. PPh pasal 22 0,3% dikali nilai penjualan tidak termasuk PPN. Yang D, penjualan bahan bakar gas, tarifnya 0,3%, dasar pengenaan nilai penjualan tidak termasuk PPN. PPh pasal 22 0,3% dikali nilai penjualan tidak termasuk PPN. Yang E, penjualan pelumas, itu tarifnya 0,3%, dasar pengenaan nilai penjualan tidak termasuk PPN.
PPh pasal 22-nya 0,3% dikali nilai penjualan tidak termasuk PPN. Lanjut yang nomor 6, penjualan hasil produksi kepada distributor di dalam negeri oleh badan usaha yang bergerak di dalam bidang. Yang A, industri semen. Penjualan semua jenis semen. Itu tarifnya 0,25%, dasar pengenaan PPN. PPh pasal 22 0,5% dikali pengenaan PPN. Yang B, industri kertas, itu tarifnya 0,1%, dasar pengenaan PPN. PPh pasal 22-nya 0,1% dikali dasar pengenaan PPN. Yang C, industri baja atau penjualan baja, itu tarifnya 0,3%, dasar pengenaan PPN. Terus PPh pasal 22-nya 0,3% dikali dasar pengenaan PPN. Yang D, industri otomotif atau penjualan semua jenis kendaraan bermotor, itu beroda 2 atau lebih, tidak termasuk alat berat. Tarifnya 0,45%, dasar pengenaan PPN. PPh pasal 22-nya 0,45% dikali dasar pengenaan PPN. Yang E, industri farmasi atau penjualan semua jenis obat, itu tarifnya 0,3%, dasar pengenaan PPN. PPh pasal 22-nya 0,3% dikali dasar pengenaan PPN. Lanjut yang nomor 7, itu penjualan kendaraan bermotor di dalam negeri oleh ATPM, APM, dan importir umum kendaraan bermotor tidak termasuk alat berat. Tarifnya 0,45%, dasar pengenaan PPN. PPh pasal 22-nya 0,45% dikali dasar pengenaan PPN. Nomor 8, pembelian bahan-bahan hasil kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan yang belum melalui proses industri manufaktur oleh badan usaha industri. Itu tarifnya 0,25%, dasar pengenaan harga pembelian tidak termasuk PPN. PPh pasal 22-nya 0,25% dikali harga pembelian tidak termasuk PPN. Nomor 9, pembelian batu bara, mineral, logam dari badan atau orang pribadi pemegang izin usaha pertambangan. Tarifnya 1,5%, dasar pengenaan harga pembelian tidak termasuk PPN. PPh pasal 22 1,5% dikali pembelian tidak termasuk PPN. Nomor 10, penjualan emas batangan oleh badan usaha yang melakukan penjualan emas batangan di dalam negeri. Itu tarifnya 0,45%, dasar pengenaan harga jual emas batangan. PPh pasal 22 0,45% dikali harga jual. Terus yang terakhir, penjualan barang tergolong sangat mewah oleh wajib pajak yang melakukan penjualan, itu tarifnya 5%, harga pengenaannya harga barang, terus PPh pasal 22 5% dikali harga barang. Oke, baik, kita lanjut ke keterangan. Yang A, nilai impor. Nilai berupa uang yang menjadi dasar perhitungan biaya masuk, yaitu cost, insurance, and freight, yaitu bisa disebut CIF, ditambah dengan biaya masuk dan pungutan lainnya yang dikenakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan kebiayaan di bidang impor. Cost ini merupakan harga faktur, insurance merupakan biaya asuransi antar daerah pabean, freight itu merupakan biaya angkut atau pengapalan antar daerah pabean. Yang B, nilai ekspor adalah nilai free on board atau FOB.
Yang C, dasar pengenaan pajak pertambahan nilai atau DPP PPN itu dapat berupa harga pembelian atau harga penjualan, merupakan nilai atau harga tertentu yang menjadi hak pengusaha kena pajak atau penjual. Yang D, besarnya tarif pemungutan dinaikkan 100% apabila wajib pajak tidak memiliki nomor pokok wajib pajak atau NPWP. Hal ini berlaku untuk pemungutan PPh pasal 22 yang bersifat tidak final. Selanjutnya, besarnya DPP PPN ditentukan sebagai berikut. Yang pertama, jika harga pembelian atau penjualan tidak termasuk pajak pertambahan nilai dan atau pajak penjualan atas barang mewah, itu besarnya DPP PPN-nya itu sama dengan harga pembelian atau penjualan. Yang kedua, jika harga pembelian atau penjualan termasuk pajak pertambahan nilai, besarnya DPP PPN sama dengan harga pembelian atau penjualan dibagi 110. Seperti berikut, DPP PPN itu 100 dibagi 110 dikali harga pembelian atau penjualan. Yang ketiga, jika harga pembelian atau penjualan termasuk pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah, besarnya DPP PPN sama dengan harga pembelian atau penjualan dibagi 110 ditambah tarif PPBM. DPP PPN sama dengan 100 dibagi 110 ditambah sama tarif PPNBM. Habis itu dikali pembelian atau penjualan. Jika tarif PPNBM sebesar 20%, itu sebagai berikut. DPP PPN 100 dibagi 110 ditambah 20 dikali harga pembelian atau penjualan. DPP PPN sama dengan 100 dibagi 130 dikali harga pembelian atau penjualan. Baik, saya akan menjelaskan tentang contoh 1. PT mencari cinta sejati. TB mengimpor barang ke Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan kos US dollar 70.000. Biaya angkut dari luar negeri ke Indonesia sebesar US dollar 3.000 dan premi asuransi perjalanan sebesar US dollar 1.000. Biaya masuk yang dibebankan sebesar 40 juta dan pungutan pabean lain yang resmi sebesar 15 juta. Kurs yang berlaku saat itu adalah 1 US dollar itu adalah 10.000. Pertanyaannya, berapa PPh 22 jika PT MSC memiliki API dan tidak memiliki API? Nah, ini jawabannya. Tadi kan per US dollarnya itu 10.000 ya. Terus kita masukkan cost itu 70.000 dolar. Terus insuransinya 1.000 dolar, freight-nya 3.000 dolar. Nah, kita total CIF-nya 74.000 dolar. Nah, kita kalikan tadi per US dollarnya 10.000, 74.000 dikali 10.000 yaitu 740 juta. Nah, kita masuk ke biaya masuk, kita masukkan tadi biaya masuknya 40 juta, terus pungutan biaya lainnya 15 juta, itu ditambah saja. Biaya masuk ditambah pungutan biaya lainnya 40 juta ditambah 15 juta yaitu 55 juta. 55 juta ditambah 740 juta yaitu 795 juta. Itu adalah nilai import. Nah, kita masuk ke PPh 22. PPh 22 dengan API tadi kan udah dijelaskan dari slide sebelumnya. Kalau PPh dengan API itu PPh-nya 2,5%. Nah, tinggal dikalikan saja 2,5% dikali 795 juta. Itu hasilnya 19.875.000. Terus
masuk ke PPh 22 tanpa api. PPh 22 tanpa api kan 7,5%, itu dikali saja 7,5% dikali 795.000, yaitu 59.625.000. Nah, kita masuk ke contoh yang kedua. PT Oliendo merupakan importir bahan bakar minyak. Pada bulan Juni 2019, PT Oliendo melakukan impor bahan bakar minyak senilai 2 miliar. Pada bulan Juli 2019, PT Oliendo menjual sebagian bahan bakar minyak yang diimpor bulan Juni 2019 senilai 1 miliar 700 juta kepada PT Duta Montor. PPh pasal 22 atas penjualan tersebut dihitung sebagai berikut. Jawabannya yaitu nilai transaksi penjualan dari bahan bakar minyak yang diimpor adalah 1 miliar 700 juta. Dasar pengenaan pajaknya 1 miliar 700 juta. Nah, PPh pasal 22-nya yaitu itu kan importir bahan bakar minyak. Tadi di slide sebelumnya kan ada importir bahan bakar minyak itu berapa persen. Ya, kalau importir bahan bakar minyak itu 0,3%, itu tinggal dikali saja 0,3% dikali 1 miliar 700 juta, yaitu hasilnya 5.100. PT dan PT 2 Montor bukan perusahaan penyalur atau agen, maka PPh yang dipungut tidak bersifat final. Kita masuk ke contoh soal 3. PT Salaka merupakan produsen dan eksportir makanan olahan dari salak. Pada Juni 2019 melakukan pembelian 5 ton salak dengan harga 5.000 per kilo dari Tuan Reza. Tuan Reza merupakan pedagang pengumpul dan tidak memiliki NPWP. PPh pasal 22 atas pembelian tersebut dihitung sebagai berikut. Nilai transaksi pembelian yaitu 5 dikali 1.000 dikali 5.000, yaitu hasilnya 25 juta. 1.000 itu dari 5.000-nya dibagi 5, kan 5.000 per kilo, itu 5 tonnya itu 5.000 per kilo, itu dibagi. Nah, selanjutnya ke dasar pengenaan pajak atau nilai transaksi pembelian, yaitu 25 juta. Besarnya PPh pasal 22 adalah 0,25%. Kenapa 0,25%? Kan di slide sebelumnya itu udah tertera kan, kalau eksportir dan produsen makanan olahan itu. Nah, kita kalikan saja 0,25% dikali 25 juta, yaitu hasilnya 62.500. Tuan Reza tidak memiliki NPWP sehingga PPh pasal 22 dinaikkan 100%. Nah, menjadi 100% dikali 62.500. Nah, itu kan hasilnya itu 62.500 ditambah saja 62.500 dan hasilnya adalah hasil akhirnya 125.000. Selanjutnya, contoh soal 4, PT Astra Honda Motor merupakan salah satu ATPM pada Mei 2019 melakukan penjualan kendaraan bermotor senilai 1 miliar 100 juta, termasuk PPN. PPh pasal 22 atas penjualan tersebut dihitung sebagai berikut. Nilai transaksi penjualan adalah 1 miliar 100 juta. Dasar pengenaan pajak yaitu 100 ditambah 110 dikali 1 miliar 100 juta, yaitu hasilnya 1 miliar. PPh pasal 22-nya 0,45% dikali 1 miliar, hasilnya 4.500. Nah, kenapa DPP-nya bisa 100 ditambah 110? Karena dari soal itu sudah termasuk PPN. Selanjutnya kita masuk ke contoh yang kelima. PT ABC menjual barang senilai 100 juta kepada bendaharawan pemerintah. Tarif PPh 22 untuk transaksi ini adalah 0,1%. Berapakah jumlah PPh yang harus dibayar oleh PT ABC? Nah, perhitungannya adalah PPh 22-nya 0,1% dikali 100 juta, hasilnya 100.000. Jadi, PT ABC harus membayar PPh 22 sebesar 100.000. Pasti kalian bingung kan kenapa bisa 0,1%. Jadi, itu bukan yang seperti dijelaskan
saudari Elisa tadi, buat yang industri kertas 0,1 itu bukan ya, karena ini transaksi penjualan kepada bendaharawan pemerintah itu adalah tarif yang berlaku untuk jenis transaksi yang spesifik dalam aturan perpajakan. Jadi semisal 0,1 ya dikali 0,1%, 0,2 ya dikalikan 0,2%, 0,3 ya dikalikan 0,3%, begitu ya. Makasih. Selanjutnya kita akan masuk ke soal tugas. Satan gave me this mess. Allow the devil out. Berikut video presentasi kelompok kami. Jika ada kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Semoga bermanfaat untuk kita ke depannya. Terima kasih, salam dan bahagia.